Bayangkan jika seorang istri kepala desa yang dihormati, dipuja, dan ditakuti, tiba-tiba berubah menjadi seekor anjing berkepala manusia. Ia melolong di malam hari, merangkak dalam gelap, dan menangis menyebut nama orang yang dulu pernah ia sakiti. Bukan dongeng. Ini kisah nyata dari desa Sokaprayan. Tentang lidah yang terlalu tajam, tentang fitnah yang berubah jadi kutukan, dan tentang pengampunan yang datang di saat-saat terakhir. Kalau kisah ini bikin kamu merinding dan merenung, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif dan mistis selanjutnya. Karena setiap cerita, bisa jadi cermin bagi jiwa kita. Desa Sokaprayan tak pernah kekurangan cerita. Di balik gemericik suara air sungai dan bau tanah basah selepas hujan, desa itu menyimpan kisah-kisah yang tak terucap. Dan satu nama yang paling sering disebut dalam bisik-bisik warga adalah Roiyah, istri dari kepala desa yang berkuasa, Pak Mendo. Roiyah bukan perempuan biasa. Wajahnya cantik meski usianya sudah lewat setengah abad. Kulitnya putih bersih, langkahnya anggun, dan tutur katanya, di depan umum, sangat teratur. Ia pintar memainkan peran. Di hadapan banyak orang, ia tampak seperti sosok ibu desa yang ramah dan murah senyum. Tapi semua orang tahu, di balik senyum manis itu tersembunyi lidah setajam silet dan hati sekeras batu karang. Ia suka memamerkan perhiasan. Kalung emas berkilau yang tergantung di lehernya serasa ingin menyilaukan mata siapapun yang lewat. Ia sering berdiri di pendopo, mengenakan kebaya warna-warni dan menatap warga yang lewat dengan pandangan menilai, seperti sedang mengukur siapa yang pantas disapa dan siapa yang hanya layak dicibir. Wow, si Sumiem lewat lagi. Anak 4, suami entah kemana. Masih aja dandan kayak perawan. Nggak malu apa? Bisik Roiyah kepada pembantu rumah tangganya, lalu tertawa terkekeh seperti menyimpan dosa yang sengaja dipelihara. Yang jadi sasaran utamanya adalah mereka yang hidup pas-pasan. Anak-anak yatim, janda tua, dan keluarga yang tinggal di rumah reot. Baginya, kemiskinan bukan ujian, tapi aib. Dan tugasnya sebagai istri Pak Kades adalah menjaga nama baik desa, dengan menyingkirkan apapun yang dianggap buruk di matanya. Pak Mendo, suaminya, sebetulnya pria sederhana dan tidak sejahat itu. Tapi ia terlalu tunduk pada istrinya. Setiap kali hendak menegur Roiyah, perempuan itu akan memelototinya atau mengancam akan meninggalkan rumah. Pak Mendo lelah dan memilih diam, membiarkan Roiyah memegang kendali atas rumah dan desa. Orang miskin itu bukan cuma nggak punya uang, mereka juga malas. Makanya jangan dikasih bantuan terus. Nanti manja, ujar Roiyah saat rapat PKK di balai desa. Beberapa ibu-ibu tampak tak setuju, tapi tak satu pun berani menyela. Siapa yang mau berurusan dengan istri Pak Kades? Yang lebih menyakitkan, Roiyah punya kebiasaan membicarakan aib orang. Fitnah dan kabar bohong baginya seperti bumbu kehidupan. Ada saja cerita yang ia putar, hanya untuk melihat seseorang dijauhi, dipermalukan, atau bahkan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan desa. Desa Sokaprayan yang dulunya rukun, mulai retak. Ibu-ibu tak lagi saling sapa. Anak-anak jadi saling curiga. Dan para tetua desa hanya bisa menggelengkan kepala, takut bersuara karena status Roiyah sebagai nyonya besar. Namun, dari semua warga yang diam, ada satu orang yang tak pernah tunduk pada kuasa dunia, Bu Maimun. Perempuan tua yang tinggal di ujung desa. Rambutnya putih semua, tubuhnya membungkuk, tapi sorot matanya tajam seperti bisa membaca isi hati. Warga menganggapnya aneh, bahkan ada yang bilang ia bisa melihat hal-hal gaib. Roiyah sering mengejeknya sebagai nenek gila yang bau tanah. Satu waktu, saat Roiyah lewat depan rumah Bu Maimun dengan mobil dinas, jendela terbuka, dan angin sore berhembus perlahan, terdengarlah suara Bu Maimun dari dalam rumah. Roiyah, kembang dari pendopo itu, akan layu bukan karena waktu, tapi karena busuk dari dalam. Roiyah mendengus, menutup kaca jendela, dan berkata pada supirnya, "Gila bener itu orang tua. Nanti juga mati sendiri."
Ro'iyah tak tahu, ucapannya sendiri akan jadi doa yang mengantar dirinya menuju kutukan yang mengerikan. Hari itu, langit mendung. Awan bergulung di atas desa Sokaprayan. Tapi tak seorang pun menyadari bahwa badai sesungguhnya belum datang. Belum. Matahari belum tinggi saat suara gaduh terdengar dari arah pendopo desa. Warga mulai berkumpul, berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang terjadi. Tak butuh waktu lama sampai kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Emas Bu Ro'iyah hilang. 2 gelang dan 1 kalungnya raib dari kotak perhiasan. Kabar itu datang bersamaan dengan 1 nama yang langsung diseret tanpa bukti. Suro, anak yatim piatu yang tinggal di gubuk kecil dekat pematang sawah. Ia baru berusia 16 tahun, kurus, pendiam, dan hidup dari hasil membantu orang desa mencangkul, mengarit, dan memikul gabah. Hidupnya serba kekurangan, tapi tak pernah sekalipun ada yang menuduhnya mencuri, hingga pagi itu. Siapa lagi yang bisa masuk ke rumah pendopo? Semalam cuma dia yang bantu-bantu bersin dapur pas acara selametan. Kata Ro'iyah dengan suara penuh keyakinan, wajahnya merah padam. Warga yang berkumpul mulai gelisah. Beberapa mencoba bertanya, "Tapi Bu, Suro itu anak baik, mana mungkin?" Namun Ro'iyah menatap mereka dengan tajam. "Kalian tahu siapa aku, kan? Kalian tahu rumah ini tidak pernah salah. Kalau aku bilang dia pelakunya, berarti dia pelakunya." Dan seperti itu, kebenaran dikubur oleh kekuasaan. Suro ditarik paksa dari sawah tempat ia bekerja. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh tanah, dan matanya bingung tak mengerti apa-apa. "Ampun Pak, saya nggak ngerti ini kenapa. Mana emas Bu Kades? Jangan pura-pura bego," bentak salah satu warga yang mulai terbakar emosi karena terprovokasi Ro'iyah. Di tengah sorotan mata puluhan orang, Suro hanya bisa terisak. "Demi Allah, saya nggak nyentuh apa-apa." Namun nama Tuhan pun tak lagi berharga ketika yang bicara hanya seorang anak miskin. Ia didorong, dijambak, bahkan sempat dipukuli hingga berdarah di pelipis. Tubuh kurusnya gemetar, sementara sebagian warga lainnya hanya berdiri, ragu dan takut melawan kekuasaan sang kepala desa dan istrinya. Di antara kerumunan, muncul sosok tua dengan kerudung lusuh dan tongkat kayu, Bu Maimun. Ia melangkah pelan, namun sorot matanya menyala seperti api kecil yang sabar menunggu kayu kering untuk membesar. "Berhenti!" teriaknya. Kerumunan terdiam. Suara Bu Maimun tak besar, tapi ada sesuatu yang membuat semua orang otomatis menunduk. Ia mendekati Suro, menyentuh kepalanya yang penuh luka. "Anak ini suci. Tapi yang kotor adalah lidahmu, Ro'iyah." Ro'iyah melotot. "Apa maksudmu, Maimun? Ini bukan urusan orang gila sepertimu." Namun Bu Maimun tersenyum tipis. Lidah yang suka memfitnah, kelak akan menjilat darahnya sendiri. Ucapan itu menggantung di udara. Warga tak berani menjawab. Suasana jadi sunyi, hanya tersisa suara angin dan napas tersengal Suro. Pak Mendo yang sejak tadi diam di pendopo hanya menatap kosong. Dalam hatinya ada gejolak, tapi sekali lagi, ia memilih diam. Entah karena takut, atau karena hatinya sudah terlalu beku untuk membedakan benar dan salah. Akhirnya, Suro dilepaskan. Tapi luka itu tak sembuh dengan cepat. Bukan hanya luka di kepala, tapi luka di hati dan harga diri. Sejak hari itu, tak ada yang benar-benar mempercayai Suro. Ia jadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Setiap tatapan warga adalah tuduhan yang diam-diam mematikan. 3 hari setelah kejadian itu, sebuah kejutan datang. Kalung dan gelang emas Ro'iyah ditemukan di bawah lemari rias, terbungkus kain penutup meja. Lupa ditaruh, mungkin terjatuh, mungkin disembunyikan semesta. Namun tak satu pun dari mereka, terutama Ro'iyah, meminta maaf. Ia hanya berkata, mungkin pelakunya takut dan mengembalikan diam-diam. Warga desa hanya bisa saling pandang. Tapi sekali lagi, tak ada yang berani bersuara. Fitnah telah selesai, tapi darah yang tumpah belum kering di hati mereka. Dan di malam harinya,
Bu Maimun duduk sendirian di serambi rumahnya, menatap langit gelap dan berkata pelan, "Lidah manusia bisa jadi ular. Tapi kalau ular terlalu sering menggigit, ia akan dikutuk jadi binatang yang tak lagi diakui manusia." Langit malam Soka Prayan tampak lebih gelap dari biasanya. Dan kutukan yang dulu hanya ucapan, mulai menggeliat dalam diam. Hari-hari di desa Soka Prayan kembali berjalan, tapi tidak pernah lagi benar-benar sama. Orang-orang tetap berladang, tetap menyapa, tetap tertawa, namun semua terasa hampa. Sejak kejadian fitnah itu, udara di desa terasa lebih berat. Angin sejuk pegunungan tak lagi menenangkan, dan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Sementara itu, di pendopo megah kepala desa, ada sesuatu yang mulai berubah. Ro'iyah tak lagi sering terlihat. Biasanya ia akan duduk di teras depan mengenakan kebaya mahal dan menyapa orang lewat dengan tatapan sombong. Tapi kini, jendela rumahnya selalu tertutup rapat. Tirai tak pernah disingkap. Suara tawa dan ocehannya tak terdengar. Seperti rumah itu berubah jadi sarang diam yang mencekam. Pak Mendo mulai tampak resah. Beberapa kali terlihat berjalan mondar-mandir, wajahnya kusut, mata sembab seperti kurang tidur. Dan akhirnya, pada suatu malam, suara jeritan terdengar dari dalam rumah kepala desa. Warga terbangun. Beberapa mencoba mendekat, tapi Pak Mendo buru-buru keluar dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Kucing masuk rumah." Tapi tak ada kucing yang suaranya seperti lolongan manusia. Keesokan paginya, bau busuk mulai merayap dari pendopo. Bukan bau bangkai biasa, bukan pula bau sampah, tapi bau amis yang menusuk hidung dan membuat mual. Para tetangga tak bisa tidur. Bahkan anjing dan kucing liar yang biasanya berkeliaran pun menjauh. Beberapa warga mulai berbisik, ada apa sebenarnya di rumah Pak Kades? Jawabannya datang dari seseorang yang tak sengaja melihatnya lebih dulu. Yanti, pembantu rumah tangga yang sudah lama kerja di rumah Ro'iyah. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia lari dari pendopo sambil menangis. Dikejar Pak Mendo yang panik. Tapi ia sempat berkata kepada tetangganya, "Bu Ro'iyah, bukan manusia lagi, tangan kakinya kayak anjing, suaranya gerung, matanya merah. Tapi wajahnya masih manusia." Desa gempar. Hari itu, semua mata tertuju ke pendopo, tapi tak ada yang berani masuk. Tirai tetap tertutup. Gerendel pintu dikunci rapat. Tapi saat malam datang dan angin membawa suara dari celah rumah besar itu, warga yang tinggal dekat bisa mendengar lolongan aneh. Lolongan menyayat, seperti jeritan perempuan yang disayat perlahan dari dalam dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam pendopo, Ro'iyah meringkuk dalam gelap. Tangannya sudah berubah. Jari-jarinya memendek, kukunya menajam, dan bulu-bulu hitam tumbuh dari kulitnya. Kakinya tak bisa lagi berdiri tegak. Ia merangkak, merayap, dan mengais-ngais lantai seperti hewan mencari tempat bersembunyi. Mulutnya tak bisa mengucap kalimat normal, hanya bisa menggonggong lirih. Tapi sesekali, keluar suara lemah menyerupai bisikan. "Tolong, tolong aku, jangan lihat aku." Pak Mendo hanya bisa duduk di pojokan kamar. Ia sudah mendatangkan dokter, dukun, ustaz, bahkan orang pintar dari kota. Semuanya angkat tangan. Mereka hanya meninggalkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia bukan sakit, dia kena balasan. Malam demi malam, suara dari rumah itu semakin menjadi. Kadang lolongan, kadang tangisan, kadang benturan keras, seperti tubuh yang dilempar ke tembok. Dan satu hal yang paling membuat warga merinding, bau busuk itu tidak hilang. Bahkan makin tajam. Seolah dari tubuh yang membusuk hidup-hidup. Lalu, pada malam Jumat, seorang anak kecil melihat sesuatu di jendela pendopo. Ia menjerit dan berlari ke pelukan ibunya. "Aku lihat anjing besar, Bu, tapi kepalanya perempuan, rambutnya kayak Bu Ro'iyah, dan dia nangis." Berita itu menyebar cepat. Dan hari itu, orang-orang mulai percaya ucapan Bu Maimun yang dulu dianggap gila. Lidah yang suka melukai, akan jadi rahang binatang. Hati yang penuh kebencian, akan berubah jadi tubuh yang tak dikenal.
Warga mulai takut. Mereka menjauhi pendopo. Jalan di depan rumah kepala desa jadi sepi. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut bungkam. Dan di tengah sunyi malam, di balik dinding rumah yang dulu megah dan angkuh, seorang perempuan yang pernah jadi ratu desa kini menangis, dalam tubuh yang tak lagi manusia. Sejak malam itu, pendopo yang dulu ramai dan megah berubah jadi rumah kosong penuh ketakutan. Warga desa mulai menghindari jalur depan rumah Pak Kades. Bahkan anak-anak pun dilarang bermain di sekitar situ. Orang tua mereka tahu, ada sesuatu yang tak wajar tinggal di dalam rumah besar itu. Sesuatu yang dulu bernama Roiyah. Malam-malam di desa Sokaprayan tak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap malam Jumat, suara aneh sering terdengar dari dalam pendopo. Suara cakaran di lantai, hentakan di tembok, lolongan pilu seperti binatang yang terluka. Tapi yang paling membuat warga tak bisa tidur adalah suara lirih dari balik jendela. Suara yang terdengar seperti perempuan menangis, sambil memanggil satu nama. Suro, maafkan aku. Suro. Beberapa warga yang tak sengaja lewat mulai melapor melihat penampakan yang sama. Sosok anjing besar dengan kepala manusia perempuan, duduk di balik tirai jendela pendopo, menatap keluar dengan mata merah sembab, air mata menetes, tapi tubuhnya membungkuk seperti binatang. Pak Mendo semakin tertutup. Ia tak lagi keluar rumah, bahkan tak menghadiri acara-acara desa. Penampilannya makin lusuh. Kumisnya tak terawat, matanya cekung, dan tubuhnya seolah menyusut. Ia hanya menjaga jarak dari istrinya, atau apapun yang kini bersemayam di tubuh Roiyah. Tapi Roiyah, atau sosok menyerupainya, justru seperti makin tersiksa. Ia tak lagi bisa bicara jelas. Suaranya menjadi perpaduan lolongan, geraman, dan kata-kata patah-patah. Tubuhnya terus berubah. Bulu lebat tumbuh di dada dan punggung, lidahnya memanjang, dan wajahnya, meski masih menyerupai manusia, terlihat mulai membusuk di bagian-bagian tertentu. Beberapa malam, Pak Mendo mendengar suara lirih istrinya dari dalam kamar. Aku lapar, tapi bukan nasi. Aku ingin darah. Bukan begini, tolong aku. Pak Mendo hanya bisa terduduk di luar kamar, menggenggam sajadah, menangis pelan. Penyesalan menjeratnya dalam diam. Ia tahu, ini bukan sekadar penyakit. Ini kutukan. Dan ia bagian dari penyebabnya. Warga desa mulai resah. Banyak yang menyarankan rumah kepala desa ditutup atau dikosongkan. Ada yang ingin memanggil dukun besar dari luar kota, tapi Bu Maimun mencegah. Ia berkata dengan tegas, yang bisa menghentikan kutukan bukan dukun, bukan doa masal, tapi keikhlasan dari mereka yang dizalimi. Dan satu-satunya kunci ada pada anak itu. Suro. Ucapan itu menggantung di udara, seperti kebenaran yang tak bisa ditolak. Warga saling pandang. Beberapa ada yang merasa bersalah. Sebab saat Suro disiksa dan difitnah dulu, mereka hanya diam. Dan kini, satu-satunya harapan justru ada pada hati anak itu, yang mereka lukai bersama. Bu Maimun pun berjalan ke Pematang, ke gubuk kecil tempat Suro dulu tinggal. Tapi tempat itu kosong. Sudah lama ditinggalkan. Tak ada yang tahu kemana perginya anak yatim itu. Mungkin merantau. Mungkin kabur karena trauma. Atau mungkin ia pun sedang menanggung luka yang tak bisa diobati dengan waktu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga desa berkumpul di depan pendopo, menyalakan obor, dan duduk bersila. Mereka tak masuk. Mereka hanya menunduk dan berdoa diam-diam, entah untuk keselamatan desa, atau untuk membasuh kesalahan masa lalu mereka sendiri. Dari dalam rumah, Roiyah, dalam wujudnya yang mengerikan, merangkak ke jendela. Matanya melihat kerumunan itu dengan air mata mengalir. Ia mencoba berkata, "Aku, bukan lagi manusia. Aku hanya ingin dimaafkan." Tapi suara itu hanya keluar sebagai desahan anjing parau. Warga yang mendengarnya hanya bisa menahan air mata. Terlambat sudah. Karma telah ditanam, tumbuh, dan kini memetik dirinya sendiri. Dan langit Sokaprayan malam itu, tak berbintang. Seolah Tuhan pun sedang menutup tirainya.
agar manusia bisa belajar dari cermin yang mereka ciptakan sendiri. Angin pagi bertiup lembut di desa Sokaprayan, tapi tak cukup untuk menghapus beban yang menggelayuti hati setiap penghuninya. Sudah hampir sebulan sejak suara lolongan itu menghantui malam-malam mereka. Dan sejak itu pula, nama Ro'iyah tak lagi disebut dengan kebanggaan, melainkan dengan bisikan ngeri yang ditelan angin. Pak Mendo semakin menyedihkan. Setiap pagi ia duduk di serambi rumah, menatap sawah kosong, sambil menggenggam tasbih yang tak pernah lepas dari tangannya. Di balik pintu rumahnya, terdengar suara cakaran dan rintihan lirih. Sesekali, terdengar suara berbisik yang merintih seperti manusia sekarat. Ampuni aku, siapapun, tolong aku. Tak ada yang bisa menolong. Bahkan Pak Mendo yang mencintai istrinya setengah mati pun tak mampu. Ia hanya bisa menangis setiap malam, sementara suara tangisan dan lolongan itu terus menghantui rumah yang dulunya megah. Lalu, pada suatu sore, seorang pemuda muncul di gerbang desa. Wajahnya tirus, tubuhnya tinggi kurus, dan ada bekas luka lama di pelipisnya. Ia memakai pakaian sederhana, dengan karung goni di pundaknya. Orang pertama yang mengenalinya adalah Bu Maimun. "Suro," gumamnya, nyaris tak percaya. "Ya, Suro telah kembali." Warga yang melihatnya tercekat. Rasa bersalah menjalar pelan-pelan ke dada mereka. Anak yang dulu mereka tuduh, mereka sakiti, kini kembali dalam diam. Bukan untuk membalas, tapi untuk menepati janji kecil pada dirinya sendiri, untuk pulang ketika sudah cukup kuat menatap masa lalu. Suro duduk di depan Bu Maimun, diam lama, lalu bertanya pelan, "Dia masih hidup?" Bu Maimun menatap langit senja. "Ya." Tapi jiwanya perlahan dimakan oleh bentuk yang bukan manusia lagi. Dan satu-satunya harapan dia bisa bebas, adalah kamu. Suro terdiam. Lama. Malam harinya, Bu Maimun dan beberapa warga mendampingi Suro ke pendopo. Obor menyala. Jalanan sunyi. Langkah kaki mereka pelan, seolah setiap jejak adalah doa yang tertahan. Pak Mendo berdiri di depan rumah, wajahnya tak percaya. "Suro," suaranya parau. "Maafkan aku." Suro hanya menunduk. Ia tak datang untuk mendengar penyesalan orang lain. Ia datang untuk menyelamatkan sisa kemanusiaan yang masih bisa diselamatkan. Pintu pendopo dibuka. Udara busuk menyeruak keluar seperti racun. Semua orang menutup hidung. Tapi Suro melangkah masuk. Pelan, hati-hati. Dan di ujung ruang tamu yang dulu mewah itu, tampak satu sosok yang merangkak, separuh anjing, separuh manusia. Wajahnya penuh luka, matanya merah. Tapi ketika melihat Suro, sosok itu menangis keras, merintih dan menyembah di lantai. "Suro, ampuni aku salah, aku hina, aku bukan ibu, bukan manusia." Suara itu parau, terpotong-potong, dan lebih mirip desahan makhluk yang tak tahu lagi siapa dirinya. Tapi Suro tahu, di balik tubuh mengerikan itu, ada jiwa yang dulu membuat hidupnya hancur. Ia berdiri tegak, menatap Ro'iyah dalam wujud buruknya, dan berkata pelan, "Saya pulang, bukan untuk membalas, tapi untuk melepaskan luka yang selama ini menjerat dada saya. Saya maafkan Bu Ro'iyah, bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin bebas." Ro'iyah, atau makhluk itu, menggigil hebat. Tubuhnya bergetar. Suara lolongannya berubah jadi isak tangis. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Suro untuk terakhir kalinya. Air mata menetes dari matanya yang merah dan membengkak. "Terima kasih, anakku." Dan sesaat kemudian, tubuh itu bergetar keras, mengejang, lalu pelan-pelan membusuk di tempat. Dagingnya meluruh. Bulunya rontok, tangannya melebur ke lantai, dan hanya tersisa seonggok kain kebaya lusuh yang basah oleh air mata dan darah. Pendopo menjadi sunyi. Semua orang terdiam. Pak Mendo tersungkur, memeluk kain itu dan menangis seperti anak kecil. Suro berdiri kaku, air matanya jatuh, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya beban itu pergi. Malam itu, lolongan aneh tak terdengar lagi.
Bau busuk lenyap. Dan langit desa Sokaprayan tampak terang, seolah langit sendiri memberi tanda bahwa satu jiwa telah bebas dari kutukan. Pendopo itu kini tak berpenghuni. Setelah malam panjang yang menjadi saksi pengampunan dan pelepasan kutukan, rumah kepala desa berubah sunyi. Tirainya dibiarkan berkibar di tiup angin. Kursi-kursi tamunya kosong berdebu. Dan di pojok ruangan, masih tergantung foto Royah dengan senyum anggun. Senyum yang tak lagi dikenang dengan kagum, melainkan dengan getir. Setelah kejadian itu, Pak Mendo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Ia tak bicara panjang lebar, hanya menyerahkan surat pengunduran diri dan beberapa amplop berisi uang santunan untuk para warga yang pernah disakiti oleh kebijakan-kebijakan sang istri. Biarlah aku kembali ke tanah. Mungkin aku terlalu lama duduk di kursi tinggi sampai lupa caranya merunduk, katanya sebelum pergi. Ia pindah ke gubuk kecil di pinggiran desa, hidup sebagai petani biasa. Wajahnya masih murung, tapi langkahnya lebih ringan. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyiram tanaman, dan salat di musola kecil, mencoba menebus masa lalu dengan hidup yang tenang. Pendopo dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Bahkan untuk melewati halaman depannya saja, warga sering memilih jalan memutar. Bukan karena takut akan hantu, tapi karena tempat itu sudah menjadi simbol luka kolektif. Tempat di mana kekuasaan berubah jadi kekejian, di mana lidah jadi senjata, dan di mana keangkuhan seorang manusia berubah menjadi kutukan yang memalukan. Beberapa malam setelah Royah tiada, warga desa mengaku masih mendengar suara samar dari dalam pendopo. Bukan lolongan, bukan tangisan, tapi suara perempuan yang berkata pelan, "Maafkan aku, dan maafkan lidahku." Namun suara itu hanya terdengar jika seseorang benar-benar hening dan bersih hatinya. Mungkin itu hanya gema rasa bersalah yang tertinggal di dinding. Atau mungkin itu doa terakhir dari jiwa yang akhirnya menyadari betapa kejam dirinya dulu. Suro tak menetap lama di desa. Setelah beberapa minggu membantu warga dan menemani Pak Mendo menata hidupnya kembali, ia pamit. Katanya, dunia di luar sana masih banyak yang bisa ia bantu. Tapi sebelum pergi, ia menulis sebuah pesan dan menempelkannya di dinding luar pendopo. Jangan pernah meremehkan luka yang kau gores dari mulutmu. Kadang, luka itu tak tampak, tapi bisa membunuh lebih dalam dari pisau. Warga yang membaca pesan itu terdiam lama. Tak sedikit yang menangis. Kini, tahun-tahun telah berlalu. Anak-anak baru lahir dan tumbuh tanpa mengenal langsung siapa itu Bu Royah. Tapi cerita tentangnya tetap hidup. Bukan sebagai legenda untuk ditakuti, tapi sebagai pelajaran yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Bu Maimun pun telah tiada. Ia meninggal beberapa bulan setelah semua usai. Ditemukan wafat dalam posisi sujud, dengan wajah damai dan senyum kecil di bibirnya. Warga percaya, ia adalah penjaga terakhir moral desa. Dan ketika tugasnya selesai, ia pun kembali kepada Tuhannya. Sementara itu, pendopo tua itu kini dipenuhi rumput liar dan ket yang mengelupas. Tapi setiap malam Jumat, kadang seseorang menaruh bunga melati di depan pintunya. Tak ada yang tahu siapa. Mungkin Pak Mendo. Mungkin arwah yang masih ingin didoakan. Atau mungkin, itu adalah bentuk penyesalan terakhir, dari seorang perempuan yang dulu merasa tak bisa disentuh. Sampai akhirnya dikalahkan oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Cerita ini bukan hanya tentang kutukan atau keajaiban. Tapi tentang kuasa lidah, bahaya kesombongan, dan pentingnya memaafkan sebelum terlambat. Manusia bisa berubah jadi binatang. Bukan karena bentuknya, tapi karena hatinya. Dan tidak ada kutukan yang lebih berat daripada penyesalan yang datang saat semuanya sudah tak bisa kembali.